5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Asmat Nurkolis, NPM 1901011029 dari kelas C semester 5. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas kuliah dari mata kuliah ilmu dakwah. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan sedikit berceramah yaitu tentang sabar dan ikhlas. Apa sih itu sabar? Bagi kita, sabar itu adalah menahan segala ujian dari Allah yang Maha Kuasa atau menahan emosi ketika kita sedang diganggu oleh seseorang atau sedang kita dalam perasaan tidak suka dengan seseorang, kita bisa menahan sesuatu tersebut. Kita itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sabar. Dalam dalil ada sedikit kutipan yaitu innallaha ma'as sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bisa dikatakan di sini sifat sabar itu salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berperilaku sabar, kita akan lebih dicintai dan lebih diingat dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi dalam kita beribadah, dalam kita beramal, kita itu beribadahnya dan beramalnya itu lebih ikhlas. Untuk demikian, sabar ini dapat diartikan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di sini dapat dicontohkan, kita mengambil contoh dari Nabiullah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dia adalah salah satu nabi yang paling sabar di antara nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ayub alaihissalam ini diuji oleh Allah dengan penyakitnya selama bertahun-tahun, selama 18 tahun, diuji penyakit yang sangat keras. Beliau tetap sabar menahan penyakit tersebut. Bahkan beliau itu sempat kehilangan harta bendanya, anak-anaknya. Hanya satu yang setia tetap menemani beliau, yaitu hanya istrinya. Di sini dapat kita petik pelajaran bahwa sifat sabar itu pasti akan kembali baik kepada kita. Kita sebagai orang sabar, kita itu menahan segala ujian yang diberikan oleh Allah. Seperti kita macam-macam sabar, yaitu salah satunya yaitu adalah menahan godaan dari setan. Menahan godaan dari setan kita harus sabar. Dan kita itu harus sabar dalam beribadah kepada Allah. Jika kita sabar beribadah kepada Allah, maka ibadah kita akan lancar dan insya Allah diterima amalnya oleh Allah. Selanjutnya, jika kita sabar dalam menjalankan ibadah, kita juga sabar untuk menjalankan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sabar menjauhi larangannya, misalnya seperti kita itu tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh mabuk-mabukan, kita itu menjalannya dengan sabar. Jika kita tidak sabar, sama saja kita juga
tidak dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan ikhlas. Ini adalah kata dan sedikit kata-kata yang jika digabungkan itu menjadi baik. Jika kita sabar, kita juga harus ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menolong sesama manusia. Kita itu dalam beribadah harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga jika beramal itu harus ikhlas. Jangan beramal itu diceritakan lah. Ibaratnya diceritakan kepada orang-orang. Oh, saya mengamal sekian, amal ke masjid itu, amal ke orang itu sekian-sekian. Itu nanti bisa menimbulkan ria. Jadi kita itu harus memiliki sifat sabar dan ikhlas agar dijauhkan dari sifat ria dan sifat yang berlebihan seperti itu. Jika kita ikhlas, juga kita itu menolong orang, pasti nanti ada balasannya. Walaupun kita itu menolongnya dengan susah payah dan sedikit, misalnya kita menolong orang, tapi kita juga merasakan sakit tersebut. Misalnya ada orang yang melempar orang, terus kita menyelamatkan orang tersebut, tapi malah lemparan tersebut mengenai tubuh kita. Nah, itu juga ikhlas menolong orang itu tidak pamrih. Toh kita itu menolong orang pasti nanti ada balasannya ke belakangnya nanti. Tidak kita menolong orang terus minta imbalan. Mas atau Mbak, kan saya sudah menolong Anda. Saya minta jatah sekian apa gimana. Itu tidak termasuk sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai calon pendidik, guru pendidikan agama Islam, penting sekali kita memiliki sifat yang sabar dan ikhlas. Nah, apalagi kita itu jadi guru ya, kita harus sabar menghadapi siswa-siswi kita. Jika ada siswa yang agak bandel, kita memberikan metode ceramah seperti ini, ceramah dulu untuk yang pertama, supaya siswa atau siswi tersebut mengetahui apa sih sifat yang dilakukan oleh guru itu, terutama sifat sabar. Siswa harus menaati apa yang dikatakan oleh sang guru tersebut. Apalagi guru tersebut bisa mencontohkan dan bisa melakukannya. Itu akan lebih baik lagi ke depannya. Dan sifat ikhlas juga harus ditanamkan oleh sang pendidik kepada peserta didik. Nah, kita juga misalnya dalam pembelajaran ilmu dakwah misalnya, kita sedang belajar untuk menulis suatu materi. Nah, misalnya kita itu menjadi siswa, ada teman kita yang kehabisan pena. Nah, dan kita itu mempunyai pena 2, teman satunya. Kita pinjami 1, tapi kita itu harus dengan sifat yang ikhlas. Nah, misalnya jika pena tersebut hilang, kita juga harus menerima lapang dada. Itu tadi adalah sifat sabar. Dan jangan diungkit-ungkit lagi. Baik, itulah sedikit tadi ceramah dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.